Masih di Sapa Indonesia Akhir Pekan, saudara, kami masih akan melanjutkan diskusi dialog dengan dokter spesialis paru yang juga Satgas Waspada dan Siaga Virus Corona (PBID), Dr. Erlina Burhan, dan juga Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Soleh. Ke Pak Niam lagi, Pak Niam, ini kan kalau dilihat salah satu tata caranya ini kan tidak boleh dibuka lagi ketika jenazah ini sudah dikain kafankan, kemudian diplastikin, kemudian juga ada beberapa yang ditaruh di dalam peti, tidak boleh lagi dibuka sampai nanti masuk ke liang kubur. Kalau dari sisi agama sendiri melihatnya seperti apa? Karena kalau dari Islam, contohnya misalkan harus dari tanah kembali ke tanah lagi. Tapi ini di dalam plastik, seperti apa Pak Niam? Ya, terima kasih. Ya. Hukuk al-janaiz atau hak-hak yang terkait jenazah itu adalah memandikan, mengafani, mensolatkan, dan juga menguburkan. Nah, proses menguburkan itu adalah tahapan yang keempat. Apakah kemudian itu dilepas atau tidak, itu sifatnya adalah teknis untuk kepentingan pertimbangan kebaikan jenazah dan juga keselamatan bagi orang yang hidup. Nah, dua hal ini dijaga di dalam ketentuan hukum Islam. Nah, penghormatan kepada manusia itu tidak berhenti ketika dia sudah wafat. Sudah wafat sekalipun, hak untuk memperoleh penghormatan tetap dijaga. Makanya nggak boleh dilukai, kemudian proses pemakamannya juga dilakukan sebaik-baiknya, nggak boleh sembarangan. Nah, tetapi kalau di dalam kondisi dihadapkan antara dua kepentingan, kepentingan yang hidup dengan kepentingan yang mati, maka kepentingan yang hidup didahulukan karena hurmatul hayyi a'dhamu min hurmatil mayyiti. Kehormatan dan juga kepentingan orang yang hidup itu lebih dijaga daripada kepentingan orang yang sudah wafat. Nah, pemakaman dengan menggunakan peti dimungkinkan secara syar'i jika ada pertimbangan medis untuk kepentingan keselamatan agar tidak terjadi penularan atau kepentingan-kepentingan yang lain. Saya kira clear, dan ini pula juga sudah diatur di dalam diktum fatwa nomor 18 tahun 2020. Prinsipnya tidak menjadi masalah secara syar'i, tinggal nanti pada aspek teknis dan juga aspek medisnya. Iya Pak Niam, tadi juga sudah dijelaskan oleh Dr. Erlina SOP-nya. Sebenarnya secara umum begitu dasarnya bahwa SOP ini sudah ada, sudah jelas mulai dari rumah sakit hingga di pemakaman. Tadi Pak Niam juga menekankan bahwa hak orang meninggal ini juga untuk dimakamkan karena mereka juga mendapatkan kemuliaan. Sekarang pertanyaannya adalah, adakah hukumnya bagi mereka yang menolak ini kalau dari sisi agama, Pak Niam? Seperti apa? Yang apa? Bagi mereka yang menolak, hukumnya seperti apa, Pak? Oh iya, karena memenuhi hak jenazah itu adalah kewajiban bagi orang Muslim. Kalau ada orang yang menolak kemudian jenazah tidak memperoleh hak pemakamannya, maka hukumnya dosa. Berarti dia tidak menjalankan kewajiban. Nah, kewajiban itu bersifat kifai atau representatif. Sehingga kalau tidak ada orang yang mengebumikan, apalagi menghalang-halangi, maka dia dua kesalahannya. Kesalahan yang pertama tidak menunaikan hak jenazah. Kemudian kesalahan yang kedua adalah menghalang-halangi pemenuhan hak jenazah. Maka dalam posisi yang seperti ini saya kira lebih kepada edukasi. Saya tidak yakin orang yang menolak itu karena tidak menghendaki adanya proses pengebumian atau tidak mau memenuhi hak jenazah. Tetapi lebih kepada kekhawatiran yang diekspresikan secara kurang tepat. Nah, solusinya adalah tentu dengan edukasi, dengan persuasi, dan informasi yang benar. Nah, gini Mas, seringkali kita diberikan kemudahan untuk mengakses, memperoleh informasi, dan juga memudahkan kita sosialisasi kebijakan. Tetapi pada saat yang lain, dengan mudahnya informasi yang kita peroleh dan juga kita sebar, kadangkala orang memperoleh informasi dari sumber yang tidak terverifikasi kebenarannya. Sehingga dia termakan oleh hoax, termakan oleh informasi yang menyeramkan, menakutkan, padahal substansinya tidak seperti itu, sehingga
kalau dia memperoleh informasi yang salah, kemudian diserap di dalam otak, bisa terekspresi di dalam kegiatan yang salah seperti yang terjadi di beberapa daerah terkait dengan penolakan itu. Ya, informasi tadi ya, jangan sampai ada misinformasi. Ke Dr. Elina, Dok, ada nggak penekanan penting atau imbauan lah untuk masyarakat ataupun siapapun terkait dengan adanya kekhawatiran masih menularnya COVID-19 ketika sudah dikuburkan begitu? Ya, saya ingin menegaskan kembali kepada masyarakat bahwa jangan khawatir bila mana pasien sudah meninggal dan sudah dilakukan pemulasaran itu prosesnya sudah akhir dari proses itu sudah kita buat sedemikian rupa sehingga penularan itu tidak ada lagi. Apalagi kalau pasien sudah dikuburkan, itu jelas-jelas penularan tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi ya. Terakhir untuk penularan itu kan hanya dua ya. Satu yang langsung dari droplet, yang mana pasien sudah tidak mungkin melakukan itu karena sudah meninggal. Yang kedua adalah dari menyentuh langsung. Makanya kalau sudah dikubur kan tidak ada lagi media untuk bisa menyentuh langsung jenazah. Justru potensi itu ada ketika proses pemandian saja tadi ya, yang sudah memang diatur juga SOP-nya bahwa harus menggunakan APD baik dari keluarga yang datang ataupun petugas yang memandikan. Terakhir saya ke Pak Niam. Pak Niam, bagaimana kemudian imbauan kepada masyarakat, mungkin juga kepada pemuka-pemuka agama, khususnya agama Islam gitu, di daerah-daerah dimanapun terkait dengan adanya kekhawatiran dan juga kurang edukasi di tengah masyarakat ini? Ya, terima kasih. Yang pertama, kita semua memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi di dalam mencegah peredaran COVID-19 ini meluas di tengah masyarakat kita dengan cara dan juga kewenangan yang kita miliki. Yang pertama itu, kemudian yang kedua, ketika ada saudara-saudara kita terjangkit COVID-19, ada langkah-langkah yang kita bisa kontribusikan. Yang pertama, kita mendoakan agar segera sembuh. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa penanganannya secara baik, serta kita melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan koridor hukum keagamaan dan juga koridor protokol kesehatan agar yang sakit bisa cepat sembuh, yang wafat bisa dipenuhi hak jenazahnya dan juga tidak menularkan kepada yang lain, tetapi harus tetap di dalam kerangka proporsionalitas, memahami secara utuh mengenai apa itu corona, dampak apa penyebarannya dan mekanisme proses penyebarannya. Saya kira itu menjadi kunci kita bersama. Jangan sampai melakukan langkah-langkah kontraproduktif yang bertentangan dengan aspek syariah dan juga merugikan keluarga korban. Ya, ujung tombaknya kita harapkan juga tidak hanya pemuka agama begitu ya. Mereka yang bertugas juga di lapangan seperti ada TNI Polri, kemudian dari pemerintah daerah setempat ini kembali mengedukasi dan juga mensosialisasikan sebenarnya seperti apa proses pemakaman yang sudah ada SOP-nya, kemudian juga terkait dengan COVID-19 itu sendiri. Terima kasih sudah bergabung dengan program Sapa Indonesia Akhir Pekan, Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Pak Soleh. Pak Niam, makasih. Dan juga dokter spesialis paru Dr. Elina Burhan. Terima kasih.